Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, berjumpa kembali di pelajaran seni budaya. Dan saya harapkan kalian senantiasa memelihara kesehatan, tetap semangat untuk kita mengikuti belajar jarak jauh di semester pertama ini. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang pantomim. Kalau tidak salah saya kasih satu contoh daripada pantomim, dan mudah-mudahan semakin jelas dan paham itu apa pantomim. Nah, saya harapkan mudah-mudahan ada di antara kalian yang tertarik menjadi aktris pantomim dan mencoba mulai melakukan itu semua, ya, melatih diri. Nah, sekarang kita bahas di halaman 55 di pelajaran seni budaya di kelas 8. Ada rangkuman di situ. Kita akan coba menelaah rangkuman supaya memperjelas dari materi yang sudah disampaikan dari materi-materi sebelumnya. Sekarang kita bahas tentang pantomim. Apa sih pantomim? Kemarin sudah kita lihat dan kita saksikan. Pantomim itu adalah salah satu pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal. Ini saya berbicara ini menggunakan bahasa verbal, menggunakan mulut. Nah, ya, mulut itu adalah bahasa verbal. Memanggil, berteriak, menangis, mencerca, apalagi berkeluh kesah menggunakan bahasa verbal. Nah, seperti teater itu mempergunakan bahasa verbal. Kalau pantomim adalah satu pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal, tetapi dia menggunakan bahasa tubuh, baik itu mimik, gerak tangan, ya, yang diiringi biasanya dengan musik untuk mendramatisir daripada cerita itu. Oleh karena itu, pantomim adalah satu pertunjukan tidak menggunakan bahasa verbal. Kemudian unsur-unsur pantomim. Apa saja yang termasuk kategori unsur pantomim? Unsur-unsur bentuk sebuah cerita dalam pantomim yang menjadi penting dalam pertunjukannya, pertama mimik. Mimik itu tekstur muka harus ditonjolkan. Oleh karena itu, supaya tekstur mukanya terlihat terang, maka biasanya coba tebak mukanya itu diwarnai dengan apa? Dengan warna apa? Nah, itu sebenarnya untuk memperjelas tekstur muka. Warna apa coba? Warna putih. Nah, gitu. Jadi make upnya warnanya warna putih, ya, untuk memperjelas itu, ya. Kemudian gerak ini menjadi modal utama dalam seni pantomim. Makanya diusahakan selentur mungkin melakukan gerakan-gerakannya. Nah, itulah yang terpenting, dibutuhkan latihan. Semakin dia sering melatih dirinya melakukan gerakan-gerakan, maka dia akan semakin lentur memainkan gerakannya itu. Nah, inilah butuh kematangan kita. Nah, unsur seninya di situ, ya. Nah, jadi mimik, gerak, yang ketiga musik. Sama dengan seni tari, gitu. Seni tari tanpa musik seperti sayur tanpa garam. Nah, begitu pula dengan pantomim, harus ada musik yang mengiringi supaya apa? Pertama, memperjelas cerita, kedua, mendramatisir cerita, dan yang ketiga, tentunya penonton akan terpengaruh dengan musik iringan itu sendiri. Jadi fungsi musik sangat penting sekali dalam sebuah pertunjukan pantomim. Nah, pantomim ini dapat dibagi dalam dua bentuk. Jadi pantomim itu terbagi dalam dua bentuk, yakni pantomim non cerita. Jadi pertama, pantomim non cerita. Kedua, pantomim cerita. Jadi kalau pantomim non cerita, dia hanya menampilkan gerakan-gerakan lucu. Tapi sebaliknya yang kedua, pantomim cerita, dia akan menceritakan satu cerita.
yang ingin disampaikan. Itulah disebut tema. Misalnya ceritanya abang tukang bakso, maka sang pantomimer ya, dia akan menceritakan bagaimana abang tukang bakso melakukan kegiatan sehari-hari melayani bakso. Mungkin ada tragedi ketika mendorong gerobak atau memikul gerobaknya jatuh dan lain sebagainya. Nah, di situ ada unsur kelucuan-kelucuan lewat mimik dan gerak, gitu ya. Nah, kalau non cerita ya tadi hanya gerakan-gerakan lucu saja. Misalnya berlari atau berkejaran, berjalan, bertepuk tangan gembira ketika membayangkan atau mengimajinasi suatu peristiwa yang menakjubkan. Nah, itu non cerita. Sedangkan pantomim bercerita dapat merupakan suatu permainan pantomim yang mengikuti suatu cerita tertentu. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, persiapannya apa? Persiapan untuk bermain pantomim diantaranya menentukan cerita yang akan disajikan, tema, judul. Kemudian menentukan casting para pemain. Ya, jadi pemain yang akan direkrut oleh kita di casting dulu, dites dulu sejauh mana kemampuannya. Bisakah dia menjadi pemeran yang memainkan yang akan ditampilkan oleh sutradara. Nah, kalau dia layak, dia masuk. Kalau tidak layak, tidak masuk. Kemudian proses teater, yaitu segala kegiatan dari awal pemilihan naskah yang digarap, penggarapan pertunjukan, sampai proses penikmatan oleh penonton. Nah, itu namanya proses teater. Dari mulai perekrutan, menentukan tema, naskah, pembuatan, sampai kemudian sesuatu yang ditampilkan. Itu semuanya disebut namanya istilahnya proses teater. Kemudian berikut tahap-tahapan merancang pertunjukan teater. 1. Memilih naskah lakon. Langkah kedua, menyusun naskah lakon. Kemudian langkah ketiga, menentukan pemain. Jadi menentukan pemain langkah ketiga. Yang pertama paling pokok, naskahnya apa nih? Wah, banyak pilihan diajukan oleh penulis naskah. Kita pilih ini yang paling menarik. Setelah itu apa? Menyusun naskah lakon. Kemudian kita tentukan pemainnya, siapa yang menjadi pemeran utama, siapa yang menjadi figuran, siapa yang menjadi tokoh, siapa yang teraniaya dan lain sebagainya. Kemudian menentukan sutradara. Nah, setelah itu semua, lakukan langkah berikutnya. Tentukan tata busana, pakaiannya dikumpulkan yang layak untuk penampilan. Kemudian ambil tata rias yang terbagus, yang bisa merias wajah sehingga menimbulkan kesan yang benar-benar seseorang akan bermain teater melalui teater pantomim. Tata rias, tata pentas, tata pentas, tata suara. Maksud di sini suara musiknya apakah bisa layak atau tidak. Nah, itu berkait dengan rangkuman pelajaran kita pada kesempatan ini di kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Masih ada selanjutnya. Apa lanjutnya? Di dalam sebuah pertunjukan, sutradara lah yang menggali atau yang memegang kendali pertunjukan. Tugas dan tanggung jawab sutradara apa saja? Pertama, memilih lakon, memilih naskah yang akan dimainkan. Kedua, memberikan tafsiran yang disampaikan seluruh pemain, staf dan produksi. Ketiga, melatih para pemain meliputi pengarahan, pertunjukan tentang peran yang akan dimainkan, serta memberi petunjuk dalam melaksanakan acting. Itu tugas sutradara. Kemudian berikutnya apa? Memberikan persetujuan mengenai desain kostum. Nah, kostum harus nanya dulu sutradara cocok atau tidak. Kemudian yang ketiga, mengecek seluruh persiapan produksi dan perkembangan kegiatan sampai pada pengamatan waktu pertunjukan supaya hasilnya benar-benar bagus, penonton bisa menikmati, puas, bahkan kalau perlu bertepuk tangan. Berarti sang sutradara berhasil menampilkan satu permainan pantomim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya lihat halaman 56. Itu ada bagian 1, kemudian ditambah dengan bagian 2.
Ditambah lagi dengan bagian 3, silakan dikerjakan di kertas folio bergaris, di kertas lembar, kemudian dikasih nama, kemudian dikirimkan di sekolah seperti biasa di awal bulan menjadi tugas di pelajaran ini. Dan saya harapkan itu semuanya kalian mengerjakan, bagian 1, bagian 2, bagian 3, insya Allah kalian bisa. Sampai bertemu kembali dan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.